Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Lagi katakan, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya lama sikirana, ya lama. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, ku persembahkan sebagai korban syukur. Haleluya. Haleluya.
sembah Kau Tuhan, kan ku sembah. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Oh, hanya Kau yang layak, ya Yesus Tuhan. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, sebab Kau layak kudus, Kau layak disembah. Ya, sekali lagi layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sekali lagi katakan, Engkau layak disembah. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Hai, saya Pinkan. Saya mulai pelayanan sebagai pemuji mulai di Ero Community. Halo, nama saya Nindi. Motivasi saya sebagai pemuji
Karena saya mau melayani Tuhan dengan segenap hati saya atas apa yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan beri kepada saya. Motivasi saya untuk mengikuti pelayanan di tim pemuji karena saya suka menyanyi dan hobi saya menyanyi, dan saya ingin memuliakan Tuhan lewat hobi saya. Pengalaman saya sebagai pemuji yaitu yang pertama mulai dari pengenalan nada-nada baru, pembagian suara, dan yang ketiga tentang pelatihan yang semakin membuat saya percaya diri untuk dapat pelayanan sebagai pemuji. Pengalaman saya selama saya mengikuti pelayanan di tim pemuji, saya jadi lebih percaya diri saat tampil di depan jemaat, dan saya juga jadi lebih tahu untuk nada-nada baru, untuk lagu-lagu baru juga, dan saya senang bisa bertemu dengan orang-orang baru di pelayanan pemuji ini. Hai, shalom kekasih Tuhan. Aku nggak bisa melayani Tuhan dengan musik yang ada, tapi aku bersyukur kalau Tuhan percayakan untuk mulai melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan percayakan di hidupku, yaitu aku bisa melayani dengan memuji dan menyembah Tuhan. Talenta suara yang Tuhan berikan buat aku boleh melayani dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatanku. Bersyukur kalau kepercayaan yang Tuhan kasih itu boleh menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Kalau tadi teman-teman sudah memberikan bagaimana mereka melayani Tuhan dengan potensi yang Tuhan berikan, aku juga punya pengalaman untuk melayani Tuhan di bidang pujian ini bukan sesuatu hal yang mudah. Ada skill yang harus diasah, tetapi juga ada pola hidup yang boleh semakin diasah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kualitas hidup yang memuliakan nama Tuhan tentunya. Jadi bukan hanya di atas mimbar kita boleh ketemu dengan para pelayan Tuhan yang lain, tetapi setiap harinya kita boleh menampilkan kehidupan yang menyembah Tuhan sebagai penyembah persembahan kita di hadapan Tuhan. Ayo anak-anak muda, Teman-teman yang belum pelayanan, kekasih Tuhan, mungkin ada di antara kalian yang rindu untuk melayani Tuhan di bidang pujian, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Silakan untuk boleh mendaftar, dan lebih dahulu kita mau memberikan hati yang menyembah Tuhan dengan talenta yang kita miliki. Tuhan berkati. God bless you. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus.
Kristus ku berikan kemuliaan atas kenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Oh, hanya padamu ku percaya, Yesus. Hanya padamu ku percaya, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Hanya Yesus.
lama-lama Desember lagi. Ya, nggak terasa, oke. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini, waktu-waktu kita ini dengan baik. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi, amin. Ya, oke. Sebelum kita mulai ibadah, saya akan menyampaikan beberapa informasi gereja dalam sepekan minggu ini. Yang pertama ada berita duka. Telah meninggal dunia Bapak Landus Simanjuntak, suami dari Ibu Tio Ranim Simarmata, ayah dari Gautama dan Aprisal, pada hari Rabu 22 Januari 2025. Biarlah Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya ada doa pagi diadakan online setiap hari melalui Zoom, jam 5, setiap hari Selasa, pukul 5 pagi melalui Zoom. Encounternet diadakan hari Jumat 31 Januari 2025 jam 7 malam. Mari kita hadir untuk mendapatkan doa-doa juga pengurapan. Ya Bapak Ibu, bagi yang sudah melayani atau yang belum melayani juga boleh ikut di Encounternet. Selanjutnya ada ibadah remaja Bethel Indonesia Aero Community diadakan hari Sabtu 1 Februari 2025 jam 5 sore. Pembicaranya pendeta kita Bapak Handoyo. Ya, tepuk tangan. Ya, ibadah juga disertai dengan perjamuan kudus. Mari yang punya anak-anak usia remaja dari kelas 7 sampai kelas 12 ya boleh mengikuti ibadah Ero. Selanjutnya ada ibadah raya. Sebentar, ada WA yang masuk jadi maaf ya. Ya. Ibadah raya Minggu 2 Februari jam 7 pagi, pukul 9.30 disertai live streaming dan jam 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Leonard Rusli. Mari kita semua persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Yang serayu gabung di GBI Astik. Selanjutnya ada ABCD. Apa itu ABCD? Astik Battle Crew Day. Diadakan pada hari Rabu 5 Februari 2025 pukul 6:30 malam di GBI SM3 Tegal dengan dress code Army yang hijau-hijau gitu ya. Berarti boleh hijau, boleh yang kayak TNI gitu ya, ABRI. Semua pelayan Tuhan baik di Astik maupun di Satelit Majasem dan Serayu diundang untuk menghadiri acara ini. Link pendaftaran ditutup pada hari ini, Minggu 26 Januari 2025. Jadi semua pelayan Tuhan yang sudah menerima link ya di grup masing-masing segera mengisi linknya karena yang sudah di-share di grup bidang pelayanan masing-masing. Selanjutnya pertemuan pendoa Sabtu 8 Februari 2025 jam 6 sore di Satelit Majasem. Bagi jemaat terutama yang tinggal di Majasem bisa bergabung di pertemuan pendoa. Selanjutnya persembahan LED. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, persembahan untuk LED sudah mencapai 100%. Bapak Ibu, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan supportnya untuk dana LED ini. Dan untuk dana instalasi listrik sudah mencapai 70,27%. Ya, mari kita dukung terus persembahan-persembahan yang ada untuk instalasi listrik ini. Selanjutnya untuk persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui kotak yang sudah disediakan ya atau bisa melalui barcode yang tersedia di layar. Ya, Bapak Ibu, kita akan baca ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur ayat 11. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Masih ada waktu 1 menit connecting time. Mari Bapak Ibu kita mau ngobrol nih. Lebih suka jalan-jalan atau tinggal di rumah? Apalagi pas lagi liburan. Ya, boleh ngobrol kanan kirinya, depan belakangnya. Ya, Nando.
Ya, banyak yang kerja pengennya di rumah, karena apa? Udah setiap hari di jalan gitu ya. Oke, kalau anak-anak sukanya apa? Jalan-jalan, mamanya pengen di rumah, ya udah deh nanti jalan-jalan sama temennya. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah kita, sebenarnya kita akan berdoa. Saya undang untuk Ibu Kanida. Bapak dan Ibu, mari satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, pertolongan, perlindungan-Mu, bahkan penyertaan-Mu sampai hari ini. Itu semua karena kasih-Mu Bapa. Kami berdoa buat Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya beserta jajaran menteri-menterinya untuk membangun Indonesia lebih baik lagi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau jagai, Engkau lindungi negara kesatuan Republik Indonesia supaya aman, damai, terkendali. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, sertai kemampuan kepada hamba-hamba sekota Tegal ya Tuhan, untuk memberitakan Injil, menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa baru yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya hidup mereka diselamatkan. Kiranya gereja-gereja di kota Tegal menjadi berkat bagi kota. Pulihkan kota Tegal di segala bidang, berkati pemimpin-pemimpinnya. Terima kasih. Kami berdoa juga ya Bapak, buat pendeta senior, Bapak John Rusli, Bapak Gembala Sidang, GBI Astik Tegal, Bapak Pastor Daniel. Roh Kudus berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kemampuan yang dari Engkau ya Bapak, untuk menggembalakan jemaat-jemaat-Mu supaya menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, taat dan setia di dalam kebenaran, bahkan jemaat yang memiliki ya Tuhan iman yang pisteo. Engkau pakai lagi kedua hamba-Mu ini untuk melayani Tuhan Yesus dan sesama. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi yang melayani, urapi kami semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ada kuasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Engkau cukupkan ya Bapak. Bahkan yang sedang mengalami letih, lesu, berbeban berat, Tuhan Yesus memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Engkau pimpin kebaktian sore hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saya mengundang kita semua, mengajak kita semua untuk bernyanyi, menari untuk Tuhan. Amin. Gunakan tubuh kita ya saat ini untuk kita memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Amin. Kita naikkan pujian ini. Oh betapa indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bau urapan di kepala harum,
kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kau diperintahkan Tuhan agar apa? Agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya baurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya. Haleluya. Masih memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amen. Mari kita lebih lagi bersekutu memuji dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Sabar. Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu ya, sabar ya. Mari lebih lagi bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Na 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 na. Sekali lagi katakan na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana Bapak Ibu? Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Haleluya. Haleluya, ku memuji
memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar dia bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Mari kita melompat bersama. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, Allah kita Allah yang dahsyat. Dia luar biasa, Dia sungguh baik. Kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Dan kita boleh merasakannya hari ini, kita boleh beribadah. Itu semua karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Dan kita mau memujikan nama Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan setiap Yesus. Hari, setiap waktu, Tuhan sudah memberi yang terbaik. Kita naikkan pujian ini, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat.
lambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan pujian dengan segenap hati kita, katakan Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau menaikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidup. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kami sembah Terima Kau Tuhan. kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Yesus Kau baik. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Ya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kuasa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan,
Terima kasih. Haleluya. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Yesus mencari wajah-Mu Tuhan. Sebab ketika kami mencari wajah-Mu, ada ketenangan, ada damai, ada sukacita yang luar biasa yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini Bapa kami boleh ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ada kuasa Tuhan di tengah-tengah setiap kami sore hari ini, melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Naikkan pujian ini Bapak Ibu, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sekali lagi, sungguh indah. Yes. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sedang banyak maju. Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau tempat kami berharap dan bersandar Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau berkata, orang yang mengenal namamu dan percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Tuhan, saat sore hari ini kami bersama-sama mau belajar firman-Mu. Mari ya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Bapa. Engkau mau pakai hamba-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan belajar terus akan firman-Mu Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tidak berarti Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ini kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi sedang jemaat-Mu dari belakang sampai ke depan ya Tuhan. Dengan urapan yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati kami. Haleluya. Amin.
Shalom saudara-saudara. Sore hari ini kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan dan Tuhan masih mempercayakan saya dalam melayani ya. Padahal rasanya bulan Oktober ya kalau nggak salah. Bulan Desember ya. Kemarin saya melayani, saya juga kaget kok dapat tugas lagi ya. Tapi puji Tuhan semua ini karena berkat dan anugerah Tuhan ya. Saya mau taat apa yang dipercayakan kepada saya. Nah, saudara-saudara, sore ini kita belajar firman Tuhan tentang tema firman Tuhan, tema umum ya. Itu gereja Strong Church. Benarkah Pak Handoyo? Kalau salah bilang salah ya Pak Handoyo. Ya, artinya gereja yang kuat. Nah, saya tambahkan gereja yang kuat imannya. Ya. Gereja yang kuat imannya, yang dibangun di atas dasar iman yang kokoh kepada Kristus dan dipimpin oleh firman Tuhan yang hidup. Kekuatan gereja tidak hanya diukur dari jumlah ya jemaat atau fasilitas fisiknya. Ini fisiknya gereja ini sudah bagus ya. Nah, saudara, tetapi dari kedalaman kerohanian iman dan komitmen terhadap pelayanan ya, dan pengaruh membawa terang Kristus kepada dunia ini. Gereja yang kuat imannya mencerminkan komunitas yang bersatu dalam kasih, saling menopang dan bersemangat untuk melayani dengan dasar pengajaran yang benar, doa yang tekun dan keterlibatan yang aktif dalam kehidupan jemaat serta masyarakat ya. Gereja mampu menjadi alat Tuhan untuk membangun kerajaannya di bumi. Nah, kita mau belajar siapa itu gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita membuka dulu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27. 1 Korintus. Kalau saudara membawa Alkitab, buka Alkitabnya. Kalau saudara membawa HP, silahkan buka di HP-nya ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 27. 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Saya bacakan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jawil saudara kiri kanannya, kamu adalah tubuh Kristus. Ya. Ya. Kemudian 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ayat 16. Lihat ya pelan-pelan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, kita harus tahu bahwa kita ini adalah bait Allah dan di dalam kita itu ada roh Allah yang diam di dalam kita. Amin. Jadi kalau ada roh Allah di dalam kita, berarti roh yang lain itu lebih kecil ya, roh Allah lebih besar. Maka itu siapa di sini yang jadi penakut ya? Kalau hidupnya penakut terus, pada roh Allah ada di dalamnya ya. Jangan takut karena roh Allah ada di dalamnya. Roh Allah itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin saudara. Kemudian 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Pasal 6 ya ayat 19 sampai 20. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Milik siapa? Sebab kamu telah dibeli dan hargamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu ya. Jadi kita ini sudah dibayar Tuhan.
tunai, lunas ya. Tuhan tidak utang lagi. Maka dari itu dikatakan muliakanlah tubuhmu ya, karena kita ini tubuh kita ini milik Tuhan ya, bukan milik kita sendiri. Nah, saudara katakan sebelahnya, kamu sudah dibayar lunas loh oleh Tuhan ya. Ya, sudah dibayar lunas. Tuhan tidak utang. Kita lihat ciri-ciri gereja yang kuat imannya. Satu, fokus pada firman Tuhan ya. Gereja yang kuat imannya menjadikan Alkitab sebagai dasar segala ajaran. Ini Alkitab ya saudara. Inilah yang menjadikan kita supaya menjadikan Alkitab sebagai dasar segala ajaran. Jangan kita belajar pengajaran, sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran di YouTube ya. Hati-hati saudara-saudara, jangan salah, kita harus kita ukur dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Alkitab ini adalah kompas. Kalau kapal itu, kalau mau belayar dari Kalimantan ke Jawa, dia tidak tahu dengan hutan, dengan rumah di tengah lautan, dia hanya memakai satu kompas ya. Kompas itulah menunjukkan arah tujuannya, kemana dia harus berlayar. Dan kalau dia ke Surabaya misalnya, nah arahnya itu ke Surabaya. Nah, kapal itu mengikuti arah kompas itu, saudara-saudara. Jadi Alkitab inilah yang menjadi pedoman hidup kita. Alkitab inilah yang menjadi petunjuk bagi kita ya, sebagai kompas kehidupan kita, perahu kehidupan kita. Kemudian saudara-saudara, gereja yang kuat tadi menjadikan Alkitab sebagai dasar segala ajaran dan mempraktekkan firman Tuhan. Kita harus praktekkan firman Tuhan. Anginnya kencang sekali ya, jadi saya nggak apa-apa, jangan banyak orang ya. Dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kehidupan doa yang aktif ya. Saudara, kita harus hidup berdoa yang aktif di rumah. Gereja yang kuat imannya memiliki kehidupan doa yang mendalam, baik secara pribadi ya, maupun bersama-sama keluarga. Kita harus sering berkumpul. Kalau kami seminggu sekali ya, lama sudah nggak berkumpul karena mereka ada yang keluar kota. Tapi kami tetap, kalau kami berkumpul lewat video call ya, kami bisa menghubungi mereka. Nah, berkumpul untuk berdoa dan membaca Alkitab, memohon pimpinan Tuhan ya, menyatakan syukur. Yang ketiga, gereja yang kuat imannya peduli terhadap sesama, baik di dalam keluarga maupun di gereja, melayani saudara-saudara dengan mendoakan. Yang sakit didoakan ya, ditengoki, dibesuki, dan menguatkan satu dengan yang lain dalam menghadapi tantangan hidup. Menegur jika ada yang keluar dari jalan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, gereja yang kuat imannya, yaitu tadi gereja adalah tubuh Kristus ya. Gereja yang kuat bukan hanya gedung atau organisasi. Gereja yang kuat adalah persekutuan umat Tuhan yang memiliki dasar yang kokoh dalam Kristus. Ya, gereja yang kuat imannya dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Bagi dunia itu maksudnya bagi teman-teman kita dapat menjadi terang. Bagi teman-teman segereja, kalau anak-anak sekolah, bagi teman-teman di sekolah ya. Kalau anak-anak yang kuliah, bagi teman-teman di kuliahnya ya, dapat menjadi terang dan garam. Saudara, zaman sekarang ini zaman jahat ya. Pikiran manusia itu bisa berubah. Anak-anak muda terutama
hati-hati dalam pergaulan saudara-saudara. Kalau jauh dari orang tua, kita harus pegang firman Tuhan. Kita jangan terbawa arus dunia ini. Nah, gereja yang kuat imannya itu sama seperti ikan. Ikan itu ya, kalau ikan hidup di arus yang deras pun dia dapat berenang ya. Tapi ikan yang mati itu terbawa arus. Nah, jangan sampai kita itu sebagai gereja Tuhan, tadi gereja Tuhan itu adalah kita semua ya, karena roh Tuhan yang menebus kita. Jangan sampai kita itu terbawa arus, malah kita membawa mereka untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus, menjadi terang bagi mereka ya. Jangan kita ikut-ikutan orang ya, jangan kita ikut-ikutan teman. Saudara, mungkin di teman-teman kuliah kita, kuliah saudara-saudara ya, saya enggak kuliah. Anak-anak ini yang banyak kuliah ya. Nah, kalau ada teman-teman yang merokok ya, misalnya jangan ikut-ikutan merokok. Kalau ada teman-teman yang mabok-mabokan, jangan terbawa arus. Karena apa? Karena kita orang yang beriman. Gereja yang kuat imannya, jangan sampai terbawa arus. Biarlah kita menghidupkan firman Tuhan ya. Alkitab ini kita baca supaya itu menjadi pedoman hidup kita yang menuntun kita siang dan malam. Kemudian saudara-saudara, gereja yang kuat adalah persekutuan umat Tuhan yang memiliki dasar yang kokoh dalam Kristus ya. Gereja yang kuat imannya dapat menjadi terang tadi ya, dan garam dunia. Poin-poin utama, gereja yang kuat mempunyai dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Kita melihat dalam Matius pasal 7 ayat ke-24 dan 25. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 dan 25. Kalau ada yang sudah mendapatkannya, silahkan membacanya. Matius 7 ayat 24 dan 25. Ya, silahkan. Ada yang mau membacanya? Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin ya. Nah, itulah gereja yang kuat imannya ya, seperti bangunan yang kuat. Bangunan yang kuat, yang punya fondasi yang kuat, dia tidak akan mudah roboh. Walaupun kemarin kita dengar rumah kebanjiran di mana-mana ya, sampai rumah Bapak Gembala kita banjir, masuk kamar rumahnya kebanjiran, tapi rumahnya tetap kokoh dan kuat. Tapi kalau fondasinya tidak kuat, rumah itu akan hancur dan roboh dan berantakan. Begitu juga iman kita. Kalau iman kita tidak didasari oleh firman Tuhan, kita mudah goyah, ya, mudah lemah, mudah terpengaruh dengan dunia ini. Dunia bisa menawarkan bermacam-macam hal, tapi ingatlah, gereja Tuhan yang kuat imannya tetap berpegang pada firman Tuhan. Amin. Amin ya. Jangan sampai kita terpengaruh saudara-saudara. Jangan sampai kita terbawa arus. Biarlah kita membawa mereka datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu memerdekakan. Kata Injil Yohanes pasal 8 ayat 31. Ya, kamu ini akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita tidak membaca Alkitab, mana tahu kita akan kebenaran. Tiap hari kita harus baca Alkitab. Tiap hari kita harus berdoa kepada Tuhan. Kalau tidak sempat pagi, malam, ya. Saat ini ya, sekarang ini
zaman gadget ya. Semua anak-anak dari besar, kecil, tua, muda itu tidak lepas dari HP. Nggak apa-apa ya, asal kita bisa membagi waktu. Di HP ini bisa membawa kita selamat, di HP ini juga bisa menjerumuskan kita ya. Nah, saudara, ambil waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita berdoa. Kalau kita belum bisa berdoa, kita belajar membaca Alkitab. Nanti Tuhan Allah Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Ya, amin. Selanjutnya, saudara-saudara, tadi setiap orang kalau mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Gereja yang kuat dimulai dari komitmen pada kebenaran firman Tuhan, pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan ya, menjadi pusat dari kehidupan gereja. Yang kedua, poin yang kedua, yaitu kita harus mempunyai kasih yang nyata ya. Gereja yang kuat itu harus mempunyai kasih yang nyata. Gereja yang kuat adalah gereja yang memiliki komunitas yang saling mendukung, mengasihi dan memperhatikan satu sama lain. Jadi tidak ada anggota yang merasa sendirian ya. Kalau saudara di luar kota belum ada teman komsel, komunitasnya, cari saudara-saudara ya. Dengan melalui komunitas sel itulah kita bisa dikuatkan, kita bisa diingatkan, kita bisa disadarkan apabila kita lupa membaca Alkitab. Nah, melalui komsel itu mengingatkan kita ya. Kemudian praktekkan ya kasih yang nyata itu ya, karena itu perintah Tuhan. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Injil Yohanes pasal Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi ya. Jadi kita harus saling mengasihi, saling menopang, saling memperhatikan ya. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga ya, poin yang ketiga yaitu kita harus mempunyai kehidupan doa yang tekun. Dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Gereja yang kuat imannya dibangun melalui doa. Doa adalah nafas rohani yang menghubungkan gereja dengan kuasa Allah. Saudara, saat-saat ini kita tidak boleh santai-santai lagi. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah dekat. Ya, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah banyak ditunjukkan. Jangan sampai kita lengah, saudara-saudara. Saya terus berdoa agar semua keluarga saya tidak satu pun yang ketinggalan ya. Terus saya berdoa supaya nama-nama mereka ada pada saat Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Nah, saudara juga harus berdoa ya. Kita semua harus berdoa. Kita harus berdoa, Tuhan, catat nama-namaku ini Tuhan dalam buku kehidupan, supaya pada hari kedatanganmu yang kedua kalinya aku tidak akan ketinggalan. Pada saat sangkakala berbunyi, aku ada. Namaku dipanggil, aku ada. Amin. Ya, semua orang kepingin namanya dipanggil. Nah, siapkan hati. Ya, itu tidak bisa mendadak saudara-saudara. Tapi sejak ini kita harus persiapkan hati kita. Kita harus siapkan diri kita. Kalau kita setiap pagi ya bangun, ambil HP langsung letak ketik ya. Lihat apa? TikTok. TikTok itu kalau dilihat nggak habis-habis
saya sudah mencoba. Tapi kalau kita bangun ya, kita buka firman Tuhan ya, kita berdoa dulu ya, mengucap syukur kalau Tuhan peliharakan saya sampai saat ini. Saya dapat bangun, saya dapat menghirup udara yang segar, saya dapat bersekolah, saya dapat bekerja, yang ibu rumah tangga dapat bekerja, yang berusaha, yang bekerja, yang berjualan dapat berjualan, yang kuliah dapat kuliah, yang sekolah dapat sekolah. Harus mengucap syukur kepada Tuhan ya. Jangan lupakan, itu karena Tuhan memelihara kita ya. Amin. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kehidupan doa yang tekun tadi ya, bertekun dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga. Dikatakan harus berjaga-jaga sambil mengucap syukur ya. Gereja yang kuat mendorong setiap anggotanya untuk menggunakan karunia rohani mereka dalam pelayanan. Pelayanan yang dilakukan dalam kasih menghasilkan buah untuk memuliakan Tuhan. Gereja yang kuat tidak berfokus ke dalam ya, tetapi juga keluar, karena kita ini adalah tubuh Kristus ya, tubuh Kristus yang menjadi garam dan terang. Melakukan perintah Tuhan, memberitakan Injil dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang ya. Kalau ada teman-teman kita yang tersesat, tidak mengenal Tuhan, diajak mereka ya. Ayo, daripada kita hidup tidak karuan, lebih baik kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan itulah yang dapat menyelamatkan jiwa kita. Cukup dengan demikian mungkin orang tertarik ya, bawa mereka kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudara, gereja yang kuat ya, yang kuat imannya tidak hanya fokus ke dalam, tapi keluar ya, melakukan perintah Tuhan, memberitakan Injil. Nah, saudara, kalau tadi saya katakan gereja yang kuat imannya, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 mengatakan bahwa iman, kasih dan pengharapan, yang paling besar ialah kasih. Tapi kenapa iman itu ditaruh di depan? Iman, pengharapan dan kasih ya. Karena iman itu, tanpa iman orang tidak akan bisa diselamatkan. Tanpa iman orang tidak akan dibenarkan. Nah, hanya dengan imanlah orang bisa diselamatkan. Amin. Hanya dengan imanlah orang bisa mengalami kesembuhan. Kalau sakit ya, kalau sakit terus menerus, jangan kita berpikir, duh, mana ya orang yang pintar yang dapat menolong saya. Jangan lari ke alternatif atau orang-orang pintar atau dukun-dukun. Kalau dokter sih oke lah ya, dokter itu hamba Tuhan juga, dipercayakan Tuhan, diberikan ilmu pengetahuan supaya dia dapat mengetahui keadaan sakit kita. Tapi jangan 100% kita berharap kepada dokter, berharaplah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Amin. Ya, Yesus itu dokter di atas segala dokter. Ada seorang buta sejak lahirnya. Dia sering duduk di pinggir jalan ya. Dia duduk di pinggir jalan hanya meminta-minta. Orang ada yang belas kasihan memberikan uang ya. Tapi dia tidak tahu langit biru, dia tidak tahu makanan enak, dia tidak tahu pakaian bagus ya. Dia tidak tahu, dia buta warna. Karena apa? Karena dia buta. Dia tidak mengenal siapapun. Dia tidak mengenal orang tuanya juga. Ya, dia tidak mengenal siapa saja. Karena dia tidak melihat, yaitu Bartimeus. Kita lihat dalam Markus pasal 10 ayat 46. Markus 10 ayat 46. Markus pasal 10 ayat 46. Ini saya bacakan ayat 46 dan saudara akan lanjutkan yang 47-nya.
Kita bergiliran ya. Markus pasal 10 ayat 46. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Silakan ayat 47. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat. Kita sama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, garis bawahi, imanmu menyelamatkan engkau. Ya, Yesus tidak mengatakan sembuhlah matamu, tidak. Yesus katakan imanmu menyelamatkan engkau. Pada waktu dia buta, dia tidak melihat, makanan enak pun dia tidak tahu, asal dapat makan ya. Mungkin ada tulang ikan dia makan karena dia tidak melihat. Nah, ada mungkin keadaan apapun dia tidak bisa melihat. Tetapi pada saat dia mendengar Yesus lewat, ya, di Yeriko itu, dia katakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ya, dia berteriak, terus berteriak, tapi ada orang yang menghalanginya. Tapi imannya tidak goyah. Dia terus berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ya, kemudian Yesus mendengar. Nah, kenapa si orang buta ini berani memanggil Yesus? Karena dia mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia. Yesus dapat menyelamatkan dia. Ya, saudara-saudara, dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, iman itu datang dari mana? Pendengaran. Ya, dia mendengar bahwa Yesus itu ada di sekitarnya. Dia bertindak, dia beriman. Nah, imannya itu yang memberikan dia kesembuhan, ya. Imannya itu yang menolongnya, ya. Dia tidak putus asa walaupun ada orang di sekitarnya, "His, kamu diam, ribut kamu." Mungkin kayak gitu ya. Tapi orang buta ini tidak peduli, saudara-saudara. Imannya tidak luntur. Imannya terus berharap kepada Yesus. Nah, saudara, kalau kita ada masalah dalam kehidupan kita, jangan luntur iman kita, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak mempermalukan orang yang percaya dan mengandalkan Dia, ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya." Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada waktunya akan menghasilkan buahnya. Kalau kita terus ya bertumbuh, berakar dalam Tuhan, kita terus berdoa sungguh-sungguh, membaca Alkitab ini sebagai pedoman hidup kita. Firman Allah ini kita pegang, janji-janji Tuhan ini tidak akan meninggalkan kita.
Saudara, apapun yang kita hadapi, permasalahan. Kalau anak-anak muda ya, menghadapi permasalahan pacaran mungkin ya. Nah, mungkin satu ketika pacarnya meninggalkan dia. Jangan putus asa saudara-saudara ya. Karena dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Dia akan memberikan kita jalan keluar ya. Nah jadi ada saja jalannya ya. Jangan putus asa, jangan ambil jalan pintas. Kita mendengar ada berita yang mengejutkan ya. Ada orang, ya saya tidak sebutkan tempatnya ya, ada masalah dalam keluarganya dengan istrinya, cerai ya. Lalu dia ambil kesimpulan, ambil keputusan untuk gantung diri. Aduh, sangat tragis sekali saudara-saudara. Jadi kita itu sebagai orang percaya, tapi itu bukan orang Kristen saudara, untungnya bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita orang yang percaya kepada Tuhan itu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Karena Roma pasal 5 ayat yang kelima mengatakan, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi kalau kita punya masalah, punya sakit penyakit, jangan kita lari kepada yang lain. Percayalah kepada Yesus. Seperti tadi siapa ya? Masih ingat siapa yang tadi berseru kepada Tuhan? Bartimeus, benar. Bartimeus berseru, Tuhan anak Daud. Yesus anak Daud, tolonglah aku ini perlu pertolonganmu ya. Jadi di dalam Tuhan itu ada pertolongan, di dalam Tuhan itu ada kesembuhan ya. Melalui firman-Nya kita percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita karena Tuhan itu selalu memandang kita. Tuhan tuh punya CCTV saya bilang ya. Kalau di rumah kita ada CCTV, Tuhan tuh lebih lagi. 1 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-12. Ayo kita lihat. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, jadi mata Tuhan selalu memantau kita. Tuhan punya CCTV. Ya, dalam Mazmur pasal 139, ya, Dia mengetahui pada waktu kita duduk, Dia tahu. Dia mengerti keadaan kita. Pada waktu kita berbaring, pada waktu kita berjalan, Dia tahu. Pada waktu kita berbaring, Dia mengetahui. Dia mengetahui pikiran kita. Dia mengetahui hati kita, ya. Jadi jangan kita berbuat dosa. Peliharakan hati kita karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Amin. Bait Roh Kudus harus kita pelihara karena bait Roh Kudus itu kudus adanya ya. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 mengatakan iman itu kalau tanpa perbuatan iman itu mati ya. Jadi iman kita itu harus hidup. Iman kita itu harus dinyatakan dalam kehidupan ini. Bagaimana tadi kita mempraktekkan iman kita? Iman itu datang dari pendengaran. Baca Alkitab, kita mendengar firman Tuhan, kita ucapkan firman Tuhan itu. Firman itu akan berkuasa atas kita, ya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Berarti kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita berbicara kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan, ya. Jadi pegang janji-janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin, ya.
Kemudian kalau kita sakit, ingat 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita ini yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Imani itu, ya, yang sakit saat ini, imani bahwa kamu telah sembuh, tapi hidup dalam kebenarannya. Jangan ambil yang ujungnya saja, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, tapi hidupnya amburadul, jangan ya. Nah, sebagai kesimpulan firman Tuhan sore ini ya, gereja yang kuat imannya bukan diukur dari besar atau kecilnya bangunan ini ya, tetapi dari kualitas iman, kasih, dan ketaatan jemaat kepada Kristus. Gereja yang kuat adalah berakar pada firman Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh iman akan kebenaran. Bersatu dalam persekutuan, saling menguatkan, saling mengasihi sebagai satu tubuh Kristus. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa, mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Yang keempat, melayani dengan kasih, jangan dengan paksa ya. Setiap anggota menggunakan karunia untuk melayani sesama ya. Yang kelima, bergerak dalam misi Tuhan, membawa terang Injil kepada dunia. Membawa terang Injil kepada dunia itu bagaimana sih saudara? Ada orang di sekitar kita, di rumah kita yang belum mengenal Tuhan. Biarlah kita memberitakan kasih kepadanya. Kita memberitakan Injil. Ada teman di kantor mungkin ya, kita bawa mereka mengenal Tuhan. Jangan kita langsung percaya sama Yesus, maka kamu selamat. Enggak mungkin mereka mau percaya ya. Langsung mereka menutup hati. Tapi dengan menunjukkan kasih kita, dengan menunjukkan perbuatan kita, dengan menunjukkan kemurahan hati kita, maka orang itu akan mengenal Kristus. Ya, sebagai penutup, mari kita menjadi gereja yang kuat iman, yang tidak hanya bertahan dalam tantangan saja, ya, tetapi juga menjadi berkat. Tetaplah berdiri kokoh di atas dasar Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Bertumbuh terus, berakar, ya, berbuah, menjadi gereja yang kuat dalam firman Tuhan, bahkan berbuah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Di tengah dunia ini, dengan iman yang teguh kita akan menjadi saksi-saksinya. Amin. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu Ku Rindu Setiap Waktu. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang,
terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di akhir bulan ini kami boleh dikuatkan supaya kami boleh menjadi gereja yang kuat ya Tuhan. Tidak peduli ke depan kami akan menghadapi situasi apa, tidak peduli kami di depan kami akan menghadapi musim apa, tapi ketika kami menjadi kuat, kami akan bertahan di segala musim, kami akan bertahan di dalam segala keadaan. Itu sebabnya biar kami berdoa jemaat di tempat ini boleh menjadi jemaat yang kokoh di dalam firman Tuhan, terus bersandar kepada firman Tuhan, juga menjadi gereja yang penuh kasih, mengasihi sesama jemaat yang seiman, atau juga mengasihi orang-orang yang lain yang ada di luar sana. Kami juga mau terus bertekun di dalam doa ya Tuhan, karena kami percaya letak kekuatan kami adalah di dalam kami berdoa ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang indah, yang luar biasa, yang membuat kami menjadi gereja yang kuat. Kami berdoa buat Tante Wang Ing, Tuhan biar Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi, sehingga Tuhan setiap pelayanan yang dilakukannya sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sertai juga keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dan kami terus berdoa supaya Roh Kudus Engkau memeteraikan firman yang sudah kami dengar, supaya firman ini terus berbuah-buah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berperang ganti kita, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Oh, satu-satunya benar.